Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kebetulan saya hari ini mau mewawancarai penderita yang pernah mengalami COVID. Nah, kebetulan beliau sudah sembuh ya, alhamdulillah. Jadi, seperti apa sih gejalanya COVID itu? Terus apa saja yang dirasakan dan treatmentnya yang dilakukan apa saja? Kita simak selanjutnya. Baik, ini saya sudah bersama Mas Yusuf yang dulu pernah mengalami COVID ya. Kebetulan beliau sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Baik Mas Yusuf, ini bisa menceritakan bagaimana sih awalnya bisa terkena COVID itu, terus bagaimana gejalanya seperti apa? Terima kasih sahabat semuanya. Nama saya Yusuf Arfianto, biasa dipanggil Yusuf atau ada yang sebagian manggil saya juga dengan Arfi. Kebetulan akhir tahun 2020 saya terkena konfirm positif COVID-19 ya. Jadi mulanya saat itu saya kebetulan seorang bekerja di salah satu dealer mobil ya, luar kota. Pada saat itu saya merasakan dan saya panas sekali. Jadi panas ya? Ya, jadi pertama itu panas. Tapi jauh hari sebelum itu sekitar 4-5 hari sebelum saya panas itu saya mengalami keanehan dalam tubuh saya. Jadi saya merasakan tulang saya itu nyeri ya, linu-linu seperti itulah. Padahal saya merasa tidak punya rematik atau jenisnya. Saya tidak ada riwayat seperti itu. Jadi saya sudah merasa kok ada keanehan di tubuh saya ya, jadi tulang-tulang saya itu terasa nyeri atau linu lah kasarnya seperti itu. Terus pada saat 4-5 hari kemudian ya, saya pas keluar kota itu tiba-tiba saya panas. Jadi saya panas itu tepatnya tanggal 25 Desember ya. Saya masih ingat betul 25 Desember. Itu hari Jumat, saya malam baru pulang ke rumah. Sabtu saya pas pulang itu saya belikan obat ya, obat panas. Sabtu panasnya turun, tapi minggunya saya panas lagi. Jadi panas lagi. Senin saya putuskan saya untuk periksa ke puskesmas dan saya minta untuk melakukan tes swab PCR. Jadi tanggal 28 Desember saya diambil sampel untuk tes swab PCR. Nah, dari situ minggunya itu sebelum tes saya juga ada keanehan. Jadi Jumat itu saya panas, Sabtu turun, Minggu panas lagi. Nah minggu ini saya kehilangan penciuman ya, saya anosmia, saya mengalami anosmia. Berarti yang dirasakan itu ini ya, baunya ini ya? Jadi saya tidak bisa mencium, jadi kayak minyak kayu putih itu saya dekatkan ke hidung, saya tidak bisa mencium itu. Jadi saya sudah merasa, wah ini saya ada yang aneh nih dalam diri saya sudah panas, ada pilek. Batuk itu baru muncul hari Minggu, jadi hari kedua. Hari kedua. Ditambah dengan saya anosmia, saya tidak bisa membau ya. Membau. Indera penciuman saya itu hilang. Terus saya Senin tanggal 28 saya putuskan untuk swab di puskesmas. Saya swab. Dari hasil itu saya confirm dinyatakan positif COVID-19. Jadi setelah itu saya fokus ke pengobatan dan saya fokus untuk menyelamatkan keluarga saya ya, ada istri, anak dan juga orang tua. Jadi kenapa saya pilih cepat tes? Karena saya tuh harus cepat-cepat tahu. Kalau saya tes swab itu misalnya negatif, saya tuh sudah alhamdulillah aman gitu. Tapi seandainya itu positif, paling tidak saya tuh bisa fokus ke pengobatan, itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa menyelamatkan orang-orang terdekat saya agar tidak terpapar COVID dari saya seperti itu. Makanya saya saat itu dengan senang hati untuk melakukan tes swab karena saya tuh merasa ada gejala seperti itu. Ya, seperti itu Mas Kohar ya. Jadi gejalanya seperti itu. Terus setelah itu ini ya, cek di puskesmas. Ya betul, saya swab di puskesmas, di swab PCR di puskesmas. Terus setelah itu treatmentnya seperti apa yang dilakukan Mas Yusuf? Saya begitu selesai swab itu kan saya harus isolasi mandiri ya selama 14 hari. Kebetulan saya ada gejala, tapi dari pihak puskesmas dan juga saya merasa
saya kondisinya masih baik-baik saja. Artinya walaupun saya panas, saya batuk, saya pilek, tapi saturasi oksigennya itu masih bagus, itu di angka 98. Artinya saya tidak harus ke rumah sakit, tapi tetap isolasi mandiri di rumah dengan pantauan tenaga medis dari puskesmas. Jadi saat itu saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah karena saya merasa kondisinya masih bagus. Artinya dengan saturasi oksigen yang masih normal, saya itu memilih untuk isolasi mandiri. Karena jadi kalau isolasi mandiri itu seperti apa sih Mas yang dilakukan kegiatannya sehari-hari? Isolasi mandiri saat itu saya memang di rumah itu sudah, begitu saya positif, maka anak saya, istri saya, orang tua saya itu melakukan swab semuanya. Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Jadi saya satu-satunya yang positif COVID-19. Saat itu anak saya diungsikan semuanya, diambil mbahnya, orang tua juga sudah pisah. Cuma istri saya yang di rumah, karena istri saya harus merawat saya pas saya sedang isolasi itu, karena saya posisinya sakit. Jadi kita sudah terpisah, kamar sudah beda, saya melakukan isolasi mandiri. Kegiatan saya saat itu ya saya terus terang fokus pengobatan. Jadi saya dikasih obat juga dari puskesmas. Saya juga intinya saat itu saya benar-benar fokus pengobatan. Artinya saya tidak melakukan kegiatan selain hanya untuk fokus kesembuhan. Saya setiap pagi ya dari teman saya itu saat itu selain minum obat dari puskesmas, saya pernah dengar saya selalu minum air hangat. Jadi setiap pagi selama 1 hari itu full itu saya selalu minum air hangat. Saya tidak pernah minum air dingin, tidak pernah. Tapi kalau pagi, khusus pagi, air hangat itu saya taruh di dalam gelas, saya tetesi minyak kayu putih sampai 3 tetes. Minyak kayu putih. Saya ya ini sekedar itu aja ya. Artinya saya pernah dengar aja sih, pernah dengar ada banyak orang yang sering nge-share. Saya coba praktekkan. Walaupun saya sendiri tidak bisa memastikan itu istilahnya valid apa enggak, tapi saya coba karena kan kita harus coba. Setiap pagi saya minum sehari sekali, itu air minum saya yang air panas itu saya kasih tetes minyak kayu putih 3 tetes. Itu saya minum setiap hari. Saya minum. Terus kita kasih banyak suplemen lah, kita harus banyak makan karena saat itu kan kita butuh asupan nutrisi yang bagus. Jadi selain obat, makanan juga harus cukup. Jangan sampai tidak makan, walaupun rasanya itu tidak enak ya karena kita sakit ya. Tapi paling tidak kalau kita tidak bisa makan nasi, artinya kita tidak enak makan nasi. Sebisa mungkin jangan sampai tidak makan. Itu entah itu asupan lain, misalkan buah atau yang lain, itu harus ada yang masuk ke tubuh kita. Itu untuk menjaga agar tubuh kita tetap posisinya ada asupan yang masuk. Terus kita tambah juga sama vitamin-vitamin untuk kita konsumsi terus. Terus yang dilakukan itu olahraga juga nggak setiap hari? Kebetulan kalau olahraga memang harusnya ya, tapi saya saat itu kan sakit ya. Saya belum kuat untuk olahraga. Jadi saya itu kalau ngomong sedikit itu langsung batuk saya. Ngomong sedikit batuk, dadanya sakit terus sesak. Jadi saya menghindari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saya menghindari. Terus treatment apa yang itu Anda lakukan? Dari mana Anda tahu dari apa tentang treatment tersebut? Ya sebelumnya memang saya itu sudah istilahnya update ya. Saya itu dari awal kemunculan COVID ya. Jadi saya masih ingat betul itu bulan Maret 2020 tanggal 16 itu ada surat edaran tentang masalah COVID itu. Jadi saya dari Maret itu sudah betul-betul update ya. Saya mengikuti terus karena saya termasuk ya pedulilah dan percaya akan adanya COVID-19. Makanya dari itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya pakai treatment berjemur itu kan saya juga banyak referensi ya. Saya sering membaca di berita juga banyak sekali dokter yang menyarankan seperti itu. Jadi kita betapa pentingnya sinar matahari untuk proses penyembuhan COVID itu saya ikuti. Makanya saya mencoba setiap ada sinar matahari panas, saya pasti selalu berjemur. Minimal setengah jam saya berjemur, kadang sampai 1 jam. Alhamdulillah dengan seperti itu saya mulai sakit dari Jumat. Saya itu hari Kamis tanggal 31 itu sudah mulai tanda-tanda kesembuhan. Jadi Kamis itu 31 Desember saya sudah tidak mengalami anosmia. Jadi penciuman saya sudah kembali normal. Alhamdulillah sudah mulai normal. Jadi terus tinggal dada saya juga sudah tidak terlalu sakit. Tinggal batuk-batuk ringan saja. Jadi mulai tanggal 31 itu saya sebenarnya sudah merasakan kesembuhan ya. Tinggal batuk-batuk kecil yang masih tersisa. Jadi itu saya pikir ya itu proses lah karena mungkin batuk juga lebih lama seperti itu. Ya setelah itu apakah Bapak langsung
cek lagi ke puskesmas atau rumah sakit untuk kelanjutannya? Oh, belum. Jadi saya tuh merasa sembuh itu kan tanggal 31, tapi itu kan belum 14 hari. Jadi itu masih berapa? Berarti sekitar 6 harian lah. Jadi saya tetap meneruskan isolasi mandiri 14 hari. Jadi selama tanggal 1 Januari itu kan saya sudah mengalami enak lah, badan saya sudah mulai enak. Jadi saya tinggal penyembuhan saja. Alhamdulillah semuanya mungkin sudah seperti normal ya. Saya sudah bisa merasakan indera penciuman sudah normal, sudah ada anasnya lagi, dan saya perlahan-lahan itu sudah mulai membaik. Jadi tadi berkat obat dan juga treatment tadi, dengan izin Allah, alhamdulillah tanggal 31 itu saya sudah merasakan kesembuhan, artinya sudah berangsur-angsur mulai membaik. Jadi saya sudah tidak merasakan kayak sesak, itu sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal proses penyembuhan sampai 14 hari itu saya sudah benar-benar tinggal penyembuhan lah gitu. Sudah berkurang jauh sakit saya yang saya rasakan. Terus setelah sampai 14 hari ya isolasi mandiri di rumah, itu Bapak langsung ke rumah sakit lagi, puskesmas? Ya, untuk saya 14 hari itu saya sudah dikabari dari pihak puskesmas, suruh ke puskesmas saya dilakukan pengecekan. Alhamdulillah saat itu saya dinyatakan sudah sehat dan saya bebas isolasi. Nanti harapan saya ke depan, karena saya seorang laki-laki ya, saya berharap nanti ke depan setelah 14 hari lagi saya bisa melakukan donor plasma. Karena saya tahu saat saya sakit pun dan sebelumnya pun itu di media sosial itu saya sering sekali melihat orang-orang yang sangat saya kasihan sekali ya mencari donor plasma karena mungkin ada saudaranya atau keluarganya yang sakit. Dan kebetulan donor plasma ini saat ini sangat efektif ya, karena kita belum vaksin baru mulai dan belum semuanya kena vaksin. Jadi solusi yang mungkin pada penderita COVID yang dirawat di rumah sakit itu adalah saat ini adalah donor plasma. Dan saya melihat mencari donor plasma itu juga tidak gampang, sulit sekali. Syaratnya juga ribet, terutama yang laki-laki yang bisa, karena yang perempuan itu terlalu banyak persyaratan dan mungkin sulit mencari donor plasma dari perempuan. Maka harapan saya setelah saya sembuh dan nanti bisa ikut donor plasma, saya insya Allah akan mengikuti donor plasma. Semoga dengan kesembuhan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saya bisa paling tidak membantu meringankan saudara-saudara kita yang masih berjuang melawan COVID-19. Seperti itu Mas Buar. Terus untuk pesan-pesannya sama buat ini ya orang-orang atau yang masih menderita atau yang masih sehat. Buat saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, saya adalah orang yang percaya akan adanya COVID-19. Jadi bagi saudara yang mungkin tidak percaya, paling tidak pengakuan saya ini bisa dijadikan referensi lah apa yang saya alami. Bahwasanya COVID-19 itu bisa kita tekan kalau kita harus disiplin ya, disiplin menjalankan protokol kesehatan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Kenapa bersama-sama? Kalau tidak bersama-sama akan sulit kita mencegah. Karena apa? Yang sana mungkin sudah disiplin, tapi yang sini tidak. Akhirnya kan bisa menularkan atau bisa memaparkan COVID-19. Jadi kata bersama-sama itu bagi saya adalah penting sekali. Jadi dengan kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan, paling tidak kita melindungi diri kita sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita dari paparan virus corona. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, mari sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, apabila kita merasakan gejala ya, entah itu panas atau apa yang itu mengarah ke corona, jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk segera memeriksakan diri. Karena apa? Karena dengan kita secepat mungkin memeriksakan diri, kita bisa secepatnya mengetahui status diri kita. Kalau kita dari tes swab itu kita positif, negatif dulu ya, kita negatif itu sudah alhamdulillah kita berarti aman, tidak terkena COVID. Tapi misalkan dari pemeriksaan itu kita melakukan swab itu hasilnya positif, itu paling tidak kita bisa pertama bisa fokus ke pengobatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyelamatkan atau mengantisipasi orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan orang tua lah, anak lah, saudara yang ikut kita, agar tidak terpapar virus corona yang akibat dari diri kita yang
positif corona. Jadi harapan saya dua itu benar-benar kita jaga ya, terutama yang kedua ini ya. Saya merasa mungkin banyak dari kita yang merasa corona itu adalah aib. Tidak ada seperti itu. Corona itu adalah sebuah penyakit ya, virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bisa kena corona. Tidak ada itu aib di corona itu. Semuanya, corona tidak pandang bulu, mau orang miskin, mau orang kaya, mau kiai, mau ulama, mau apa, mau pejabat, mau enggak, itu semuanya bisa kena corona. Jadi mari kita bersama-sama menghilangkan perasaan seperti itu. Corona bukan aib, tidak perlu malu. Justru kita harus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada yang kena COVID agar bisa sembuh seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau kita merasa ada gejala, sahabat-sahabat semuanya, segeralah periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit agar secepatnya bisa dilakukan tindakan pengecekan, entah itu melalui swab PCR atau yang lainnya. Kalau kita terkonfirmasi negatif, alhamdulillah kita tidak terkena. Mas Yusuf, apa yang mau disampaikan? Baik sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya, buat yang terkena COVID, jangan malu, jangan minder. COVID bukanlah aib. Saya yakin saudara semua yang terkena COVID pasti bisa sembuh dengan semangat yang tinggi dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dorongan dari orang-orang sekitar. Semoga semuanya bisa terlewati, bisa sembuh dari COVID-19. Saya percaya itu. Yang kedua, buat saudara-saudaraku yang tidak terkena COVID, janganlah kita menjauhi kita harus pasien COVID ya, kita harus berikan semangat, berikan dorongan agar pasien yang terkena COVID bisa semangat dan merasa tidak dijauhi dan merasa disemangati ya, karena semangat itu sangat penting buat penderita COVID. Dengan kita semangat, kita akan optimis, kita akan punya harapan untuk terus berjuang melawan COVID-19. Saya yakin dengan doa kita semuanya dan dengan kebersamaan dan support dari semua orang, COVID bisa dikalahkan. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan secara bersama-sama. Jangan lupa 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Salam tangguh.